远比你想要强大。你别上我号！我寻龙宗就该是这种气势。为什么他也有玲珑剑心？会有。别散去灵力呀！难道真是我误会他了？ Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini, Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul My Sectarian Members Are Spies bagian 47 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan artefak ilahi yang melakukan serangan-serangan kepada Chen Ning menggunakan senjata laser. Artefak ilahi juga memperkenalkan diri kepada Chen Ning kalau dirinya bernama Yan Wei. Chen Ning yang mendapatkan serangan laser merasa familiar dengan serangan tersebut. Perbaku hantaman antara Yan Wei dan Chen Ning tidak bisa terhindarkan lagi di dalam dunia sistem. Yan Wei menggunakan kemampuannya untuk masuk ke dalam syaraf sistem yang ada di kepala Chen Ning untuk sepenuhnya mengendalikan Bang MC. Sementara itu kondisi Chang Yu saat ini sedang terpojok setelah dia mendapatkan serangan-serangan dari Kaisar Yan. Bahkan Kaisar Yan mengambil darah bulan dari klan Wangsu yang selama ini ada di tangan Chang Yu. Kaisar Yan juga berterima kasih karena Chang Yu sudah mau repot-repot datang ke dinasti Api Agung serta membawa hadiah yaitu ketua sekte Sunlong. Saat ini Kaisar Yan berencana menyerap tubuh Chang Yu dan setelah itu akan pergi ke sekte Supreme Yin untuk mengambil harta dari klan Wangsu. Bacotan dari Kaisar Yan ini akhirnya membuat Chang Yu sadar kalau harta yang sedang dia cari ternyata berada di sekte Supreme Yin pada saat ini. Sementara itu di dalam dunia sistem, Yan Wei merasa di atas angin karena dia akan memenangkan pertarungan melawan Chen Ning. Selain itu Yan Wei juga akan terlahir kembali ke dunia nyata setelah dia menyerap semua ingatan dari Bang MC. Tapi ternyata orang yang sedari tadi berbicara dengan Yan Wei merupakan Kage Bunsin Chen Ning yang sudah dibuat oleh Jiangsu. Tubuh Kage Bunsin tersebut juga langsung meledak untuk memberikan kejutan kepada Yan Wei. 头，那也是躯体。他果然分不出来。 Ketika Yan Wei meminta Chen Ning untuk segera keluar, di saat itulah puluhan senjata di dalam dunia sistem hancur lebur terkena serangan dari Jiangsu. King Chen Ning kemudian muncul ke hadapan Yan Wei karena sedari tadi dia sudah menggunakan fitur tembus pandang yang tidak bisa dideteksi oleh Yan Wei. Tanpa banyak cincong Bang MC langsung menebas leher Yan Wei untuk membunuh artefak ilahi ini. Akan tetapi Yan Wei berkata kalau dia tidak akan pernah mati meskipun tubuhnya sudah dihancurkan. Semua itu dikarenakan tubuh inang Yan Wei yaitu Kaisar Yan masih sehat walafiat. Tapi ternyata Chang Yu berhasil membantai Kaisar Yan menggunakan keterampilan jimat yang diajarkan oleh Chen Ning. Chang Yu menyebutkan kalau Kaisar Yan terlalu meremehkan Chen Ning sebagai ketua sekte Sunlong dan hari ini Kaisar Yan akan menanggung akibatnya. Pada akhirnya Chen Ning dan Chang Yu berhasil mengalahkan musuh mereka masing-masing. Kembang api di sekitaran dinasti Api Agung mulai terlihat yang menandakan kalau Chen Ning sudah berhasil mengatasi perlawanan Kaisar Yan. 远比你想要强大。你别上我号！ 我寻龙宗就该是这种气势。 Singkat cerita, King Chen Ning sudah kembali ke sekte Sunlong dan melakukan perayaan karena keberhasilan mereka mengatasi perlawanan dinasti Api Agung. Di saat yang sama, Xiao Mei berusaha meyakinkan Chen Ning kalau dirinya sedang menghadapi krisis sama seperti dengan Chang Yu. Akan tetapi Chen Ning dan yang lain mengabaikan keluhan dari Xiao Mei karena lebih fokus pada kemenangan melawan Kaisar Yan Hao Tian.
Beberapa saat kemudian Li Buhai dan Xuan Lao datang ke dalam ruangan karena mereka berdua memiliki sebuah tujuan. Di saat yang sama sistem langsung memberikan misi legendaris pedang penghancur kepada Chen Ning. Sepertinya misi ini berhubungan dengan kedatangan Li Buhai ke Sekte Sun Long malam ini. Xuan Lao kemudian menjelaskan kedatangannya bersama dengan Li Buhai karena terkait turnamen Sekte Agung yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Diketahui turnamen Sekte Agung Spirit hanyalah sebuah permulaan untuk mengawali turnamen Sekte Agung dunia yang terjadi sekali dalam 1000 tahun. Mendengar hal ini, Chang Yu dan Xiao Mei langsung berebut untuk memberikan bantuan kepada Chen Ning guna memenangkan turnamen Sekte Agung tersebut. Tapi Chang Yu dan Xiao Mei malah langsung tepar karena mereka berdua terlalu banyak minum anggur merah. 交给我吧，交给我吧。再给我抢宗主！把我多年的期望。 Di saat yang sama, Cilian mengadu kepada Peri Chin kalau dia sudah ditipu oleh ketua sekte ketiga selama berada di alam langit surgawi. Tentu saja hal ini membuat Peri Chin marah dan akan memberikan pelajaran kepada Xuan Tian jika mereka kembali bertemu. Sementara itu, Chen Ning sejenak terdiam karena dia sepertinya sudah melupakan sesuatu. Yap, benar sekali, sesuatu yang sudah dilupakan oleh Chen Ning adalah Lin Xiaotian yang sedang fokus menggali lubang di aula Sekte Sun Long. Beberapa saat kemudian Chen Ning pergi ke aula Sekte Sun Long dan menemukan bahwa lubang yang digali oleh Lin Xiaotian sudah sangat dalam. Ternyata Lin Xiaotian menemukan kedamaian ketika dia menggali lubang, jadi dia berterima kasih kepada Chen Ning karena sudah mempercayakan penggalian lubang ini kepadanya. Tak lama kemudian Chen Ning meminta Lin Xiaotian untuk naik ke atas karena Bang MC punya tugas lain untuk dikerjakan. Ternyata Chen Ning mau kalau Lin Xiaotian menjelajah ke seluruh dunia lalu membuat peta tentang daerah yang sudah dijelajahi. Semua ini dilakukan oleh Chen Ning karena dia ingin memperbesar wilayah kekuasaan dari Sekte Sun Long. Lin Xiaotian tanpa keraguan langsung menerima perintah dari Chen Ning, tapi sebelum misi tersebut dilakukan, Chen Ning meminta Lin Xiaotian untuk menimbun lubang sedalam 50 km yang sudah digali sebelumnya. Tentu saja hal ini membuat Lin Xiaotian melongo karena dia sudah capek-capek membuat lubang di aula sekte, tapi sekarang malah disuruh nimbun lagi. Beberapa saat kemudian, Chen Ning bersama dengan Li Buhai dan Xuan Lao menempuh perjalanan untuk pergi ke Gua Sain Pedang. Ketika sedang berada di perjalanan, apapun yang Chen Ning inginkan tiba-tiba selalu terpenuhi padahal posisi mereka sedang berada di tengah hutan. Ternyata semua ini merupakan perbuatan dari masing-masing tetua Sekte Sun Long yang tidak bisa melihat Chen Ning pergi jauh tanpa melakukan persiapan apapun. Karena Chen Ning tidak bisa menghentikan mereka semua, maka Bang MC mempersilahkan mereka untuk ikut pergi mencari Gua Sain Pedang. Sementara itu di depan Gua Sain Pedang, orang-orang sudah banyak berkumpul guna mencoba membuka pintu gua. Meskipun mereka semua sudah berusaha keras, namun dalam 10 tahun terakhir tidak ada satupun orang yang berhasil masuk ke dalam Gua Sain Pedang. Beberapa saat kemudian, Chen Ning bersama dengan rombongan sudah tiba di depan Gua Sain Pedang. Kedatangan mereka tentu saja membuat semua orang kaget karena kok bisa-bisanya ketua Sekte Sun Long datang ke tempat seperti ini. Di saat yang sama, Ling Er begitu terpesona dengan pintu Gua Sain Pedang yang terbuat dari emas murni. Ketika Chen Ning hendak mencoba untuk membuka pintu, semua orang memberikan peringatan bahwa pintu gua sangat sulit untuk dibuka, jadi Chen Ning tidak akan bisa membuka pintu tersebut tanpa kekuatan pedang. Tapi ternyata Chen Ning begitu mudah membuka pintu gua tersebut, dan tentu saja hal ini membuat semua orang menjadi melongo. Chen Ning kemudian sedikit berpidato di hadapan orang-orang tentang bagaimana dia bisa membuka pintu Gua Sain Pedang. Akan tetapi semua orang tidak pernah menyadari sebenarnya membuka pintu gua sangatlah mudah, yaitu dengan menarik keluar pintu tersebut.
Chen Ning pun lekas mengajak Li Buhei untuk segera masuk ke dalam gua Sain Pedang untuk melewati ujian. Ketika sudah masuk ke dalam gua Sain Pedang, ternyata Chen Ning dan Li Buhei dibawa ke tempat yang berbeda. Jiangsu kemudian memberikan informasi bahwa ruangan yang mereka masuki pada saat ini merupakan ruangan yang dibuat oleh Sain Pedang. Jiangsu juga melarang Chen Ning untuk menyentuh sembarangan pedang di tempat ini karena setiap pedang pasti memiliki cerita masing-masing. Akhirnya dia memberitahukan ada sebuah pedang bernama pedang tak berdebu yang cukup mendominasi. Pemilik sebelumnya merupakan orang yang sangat kuat yang bisa mengendalikan dunia abadi dan dunia iblis. Karena pedang tersebut begitu menakjubkan, akhirnya Chen Ning memutuskan untuk memegang pedang tersebut. Setelah Chen Ning memegang pedang tak berdebu, tiba-tiba saja muncul tubuh klon dari Chen Ning. Kemunculan klon ini membuat Chen Ning sadar kalau ujian yang diberikan oleh Sain Pedang adalah mengalahkan diri sendiri. Chen Ning kemudian mengeluarkan pedang dan hati pedang untuk memancing klonnya melakukan hal yang sama. Ketika tubuh klon tersebut hendak melakukan serangan, tiba-tiba saja Chen Ning menghancurkan hati pedang yang dia miliki. Ternyata hal ini sengaja dilakukan oleh Chen Ning karena dia sudah memahami betul ujian yang diberikan oleh Sain Pedang, dan benar saja klon tubuh Chen Ning langsung hancur dengan sendirinya ketika mencoba melakukan serangan. Tiba-tiba saja muncul seseorang di dalam ruangan yang menganggap Chen Ning sudah berbuat curang. Ternyata seseorang ini merupakan Sain Pedang Qi Xiao yang sedari awal sudah menciptakan ujian di tempat ini. Qi Xiao melakukan protes karena Chen Ning menyelesaikan ujian pedang tanpa melakukan pertarungan pedang sama sekali. Chen Ning kemudian menjelaskan kalau pada saat ini yang terpenting dia sudah mengalahkan tubuh klonnya sendiri meskipun tanpa menggunakan kekuatan pedang. Bang MC merasa kalau dirinya adalah perwujudan pendekar pedang yang sesungguhnya karena tidak punya obsesi dengan kemenangan. Jiangsu sendiri menyadari kalau Chen Ning pada saat ini sedang membangun citra elegan di hadapan Sain Pedang karena dia berhasil menyelesaikan ujian tanpa melakukan pertarungan. Di saat itu juga Chen Ning langsung menagih hadiah kepada Sain Pedang Qi Xiao karena sudah menyelesaikan ujian. Meskipun sangat terpaksa, akhirnya Qi Xiao menunjukkan dua pedang kepada Chen Ning untuk dipilih salah satunya dari dua pedang tersebut. Satu pedang berwarna hijau elegan, sementara satu pedang lagi sudah patah dan kondisinya sudah kumuh. Qi Xiao percaya kalau Chen Ning pasti akan memilih pedang yang berwarna hijau karena pedang tersebut kelihatan sangat bagus. Padahal sebenarnya pedang patah kumuhlah yang menyimpan semua kekuatan dari Sain Pedang. Betapa kagetnya Qi Xiao ketika mengetahui Chen Ning mengambil pedang patah yang begitu kumuh. Jiangsu juga mempertanyakan kenapa Chen Ning malah memilih pedang patah tersebut padahal pedang berwarna hijau lebih menggoda. Ternyata Chen Ning benar-benar mencermati misi yang diberikan oleh sistem untuk mengambil pedang yang patah. Sedari itulah dia tidak berpikir dua kali untuk memilih pedang patah tersebut. Sementara itu di saat yang sama, Li Buhei baru menyelesaikan ujian dari Sain Pedang. Tanpa keraguan dia pun langsung memilih pedang berwarna hijau dari dua pilihan pedang yang diberikan oleh Sain Pedang. Pemilihan pedang hijau yang dilakukan oleh Li Buhei ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.